Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dua alam. Oke, kita ngobrol-ngobrol mungkin Kang, atau bercerita-cerita. Kang Opik tadi penasaran, ingin menanyakan cerita di masa lalu saya. Mungkin nanti Kang Opik bolehlah bertanya-tanya, dan kawan-kawan juga yang belum tahu kisah atau perjalanannya seperti apa, cerita-cerita saya di masa lalu Kang. Boleh Kang kalau misalnya mau bertanya Kang. Kita kan dari tim juga belum pada tahu semua kan tentang Kang Rapa itu dulunya gimana bisa kenal dunia mistis ini kan. Saya mau tahu itu kronologisnya dari dulu, gimana Kang Rapa bisa sebegitu dalam ke dunia mistis ini gitu Kang. Nah kawan-kawan, mungkin pertanyaan Kang Opik tadi bisa saya jelaskan mungkin secara singkat aja ya Kang ya. Karena memang perjalanan dari dulu saya itu mungkin kalau bahasa sekarang itu mungkin indigo, tapi itu indigo dari berapa tahun Kang itu? Dari umur berapa tahun? Jadi kalau seingat saya itu dari usia kecil juga udah ini Kang. Cuma yang saya ingat persis dari usia mulai 3 tahun 4 tahun ke atas. Mungkin saya sudah mulai ingat kan gitu kan. Masih ingat sampai sekarang juga. Dan dulu saya itu kan selalu ditemani dengan sosok kan. Sosok maksudnya sosok gimana itu? Nah seingat saya dan sekarang pun masih ada sosoknya, itu sosok seperti genderuwo kan. Genderuwo. Dari semasa saya kecil. Itu kan genderuwo kan tinggi besar gitu. Ya tinggi besar, cuma yang saya lihat bukan tinggi besar Kang, dia tidak terlalu tinggi, cuma badannya besar. Nah untuk pertama kali saya melihatnya itu, jadi selama saya kecil saya sudah ditemani Kang. Ditemani sama sosok itu. Jadi setiap misalkan saya itu tidur atau misalkan saya kemana, sosok itu selalu ada. Dan dulu penglihatan saya itu bukan dilihat secara batin, bukan Kang, melainkan saya melihatnya sosoknya seperti wujud orang aja. Jadi kita lihat seperti manusia aja, bisa dilihat gitu, bisa secara kasat mata. Ya, bisa dilihat langsung secara kasat mata. Jadi bukan secara bayangan atau apa. Berarti si sosok itu berwujud secara nyata gitu. Ya, cuma durasinya itu yang tidak lama. Kalau misalkan saya melihat sosoknya itu secara wujud seperti ini Kang, dulu itu saya penakut Kang. Penakut dulu? Penakut, saya penakut itu, mau tidur harus ditemenin atau kemanapun harus ditemenin sama orang tua atau kakak gitu. Nah jadi dulu itu waktu umur berapa tahun kiraan Kang? Saya ingat saya itu umur ya sekitar 5 tahun lah. Sekitar 5 tahun. 3 tahun juga saya masih ingat Kang. Nah pengalaman saya pernah saya tidur waktu itu kan masih sama orang tua masih penakut. Nah saya tidur, kalau anak kecil kan biasanya masih sama orang tua tuh. Waktu itu kalau nggak salah lah 3 tahun 4 tahun saya itu kan tidur sama orang tua. Tidurnya di kalau bahasa apa ya, di pinggir lah, bukan biasa kalau anak-anak kan di tengah kan. Saya kan di pinggirnya orang tua. Di pinggir orang tua, bukan di tengah orang tua. Bukan. Nah waktu itu mungkin sekitar jam 11 jam 12. Saya waktu bangun udah apa namanya Kang, di paku itu apa bahasa itu saya? Udah digendong. Nah lagi digendong, pas saya lihat, saya kan terkejut kan. Pas saya lihat, saya itu lagi digendong. Lihat sosok wajahnya itu sangat menyeramkan Kang. Yang saya lihat, yang masih ingat, itu wajahnya merah. Rambutnya itu gimbal, segede-gede tangan lah Kang. Dan dia bertaring. Matanya merah. Bukan matanya, wajahnya merah. Nah wajahnya merah, rambutnya gimbal dan bertaring, dan mata juga memang merah Kang. Nah sosok itu karena saya terkejut, saya teriak. Nah saya dijatuhin Kang ke kasur. Jatuhin ke kasur, bukan ke bawah, bukan ke kasur. Nah ketika saya teriak dijatuhin, si sosoknya itu langsung lari. Langsung lari gitu. Itu sosok semacam genderuwo juga bukan? Itu yang saya ceritakan. Sosok yang suka ngikutin kakang itu. Nah
bukan itu aja Kang, jadi si makhluk itu setiap saat atau setiap waktu itu ada Kang. Cuma saya itu tidak selalu bisa melihat wujudnya secara dohir, enggak. Jadi ketika misalkan saya bangun tidur ataupun misalkan saya rasa ketakutan kan, istilahnya saya takut, nah dia bisa berwujud tiba-tiba. Nah terus pernah juga waktu itu masih sekolah SD. Sekolah SD, saya kan tidurnya itu sama kakak ada cowok. Nah saya tidur, kebetulan waktu itu lampu mati kan, lampu padam semua. Nah kan gelap tuh kan. Saya kira kakak saya yang meluk saya kan. Pas saya, karena saya takut kan, saya peluk balik. Pas saya pegang, kok ini ada rambut. Padahal kakak saya enggak ya, mungkin posisi kakak saya di pinggir lagi. Ini posisi dia di tengah kan. Saya kira itu kakak saya yang lagi meluk. Pas saya pegang, rambutnya pada besar-besar kan Pak. Ya, gimbal yang tadi. Kok badannya kok ada rambutnya kan gitu. Saya ketakutannya itu pas begitu saya melek kan, kalau dulu itu jadi dari luar itu kalau ada apa bulan purnama atau bulan kayak bulan agak kelihatan tuh sedikit kan. Nah pas saya melihat sosoknya, waduh menyeramkan kan. Itu kan posisi mati lampu, ada cahaya bulan. Betul. Nah bukan sekali itu kan, jadi setiap posisi seperti itu saya sering diganggunya itu. Kenapa disebut saya penakut? Karena dari dulu saya itu selalu dikejutkan atau apa namanya kalau bahasa sekalinya itu bukan direwas apa tuh kan? Dikagetin lah ya. Nah dikagetin. Jadi setiap saya misalkan keluar rumah malam-malam khususnya ya, setiap malam kalau saya keluar rumah, pernah saya itu waktu ngaji, pulang ngaji itu kan saat itu pulangnya sendiri ya. Waktu kecil ya. Waktu kecil ngaji ya. Masih sekolah SD lah. Sekolah SD. Saya itu pulang ngaji agak jauh Kang dari rumah ke masjidnya. 500 meter lah ya. Kurang lebihnya itu. Nah saya itu kan kalau pulang ada kan rumah kosong kan, rumah angker. Melewati pulang ngaji itu, melewati rumah angker itu. Jadi rumah itu memang sudah lama gak dihuni dan rumahnya juga besar. Rumahnya besar, panjang. Dan kalau misalkan saya pulang itu melewati dulu itu, terus ada turunan gitu kan, jalan setapak. Nah di pinggirnya itu ada kolam ikan, di pinggirnya kolam ikan. Saya waktu itu karena memang pulangnya sendiri, pas saya turun dari tangga itu yang saya bilang itu melewati rumah. Nah saya melihat karena ada cahaya dari bulan, saya melihat ada pohon. Saya lihat ada bayangan pohon, kok gerak pohonnya kan. Jadi di bayangan itu gerak. Gitu kan. Nah waktu itu saya lihat, tengok ke belakang. Pas saya tengok itu ada sosok kan. Sosok apa itu kan? Yang saya lihat itu tinggi besar, hitam. Seperti genderuwo juga. Entahlah, saya tidak melihat persis karena saya takut, saya lari. Dan kebetulan si kolam ikan itu lagi di apa, tanahnya lagi dinaikin tuh ke atas. Lagi dikeruk. Nah kebetulan jalannya itu kecil karena gelap, saya lari-lari gitu. Licin juga. Jadi saya lari karena licin, jadi gak gerak-gerakan. Bisa itu aja, gak maju-maju lah gitu. Jadi waktu itu memang jalannya juga tanah ya, tanah licin ya. Tanah licin. Nah, saya ketakutannya bukan main Kang. Jadi setiap saya itu dari dulu seperti dihantui atau dibayang-bayangi oleh makhluk-makhluk Kang. Makhluk-makhluk yang tak kasat mata, yang utamanya sosok yang genderuwo itu, yang selalu ada. Kalau misalkan saya sakit, panas gitu kan. Nah sosok itu terlihat wujudnya seperti orang aja. Jadi kalau misalkan saya normal nggak bisa melihat, tapi kalau misalkan saya sakit, demam atau saya ketakutan, nah makhluk itu bisa wujud kan, wujud seperti manusia biasa. Betul, jadi terlihat seperti sosok orang aja. Nah gitu. Terus pernah juga kejadian genderuwo itu waktu itu sekitar, kalau nggak salah sekitar jam 9 malam.
karena dulu rumah orang tua saya itu rumah panggung kan, dan penerangan lampu pada saat itu sekitar tahun 96 atau 97 lah, jadi dibatasi kan lampunya ya, jadi penerangan belum seperti sekarang kan? Belum sempurna seperti sekarang, jadi hanya pakai patromak lampu itu kan. Ya iya, cuma juga jalan juga belum pada dicor, belum masih jalan tanah biasa. Nah kan? yang saya herankan itu kan kalau di rumah panggung kan papan kan, nah ya, itu kayu. Pada saat itu ada yang jatuh dari dapur, dari atas atau dari langit-langit, dari atap langit-langit jatuh ke papan kan, bersuara tuh kayak orang jatuh aja, kayak orang jatuh dari atap gitu. Jadi kayak orang jatuh. Waktu itu posisi di dapur. Posisi di dapur. Nah ketika itu ayah saya langsung melihat dan saya juga ikut melihat. Ayah saya mengira ada maling karena suaranya kayak orang jatuh. Makanya langsung naik ke atap dilihat. Kalau saya sendiri melihat sosok yang saya ceritakan itu Kang, yang genderuwo. Jadi sosok genderuwo itu lari ke ke gudang penyimpanan beras. Jadi dapur itu di sampingnya gudang penyimpanan beras. Gitu. Saya melihat sosok itu. Tapi waktu itu orang tua lihat juga? Enggak melihat. Justru orang tua saya mengiranya ada orang yang naik ke atap. Gitu. Ya, tapi pas waktu dilihat, kalau lihat, cuma orang tua gak melihat, hanya saya saja. Tadi sosok itu langsung lari. Nah, anehnya, kok masa gaib ibaratnya jatuh dari atap bersuara kayak gitu kan? Gak masuk akal lah istilahnya. Nah, pas pada waktu itu, waktu orang tua saya naik ke atap, saya melihat sosoknya itu terlihat di gudang beras, dan dia melihat saya terus kan. Saya juga dari situ ketakutan. Nah, jadi ceritanya sosok genderuwo itu sampai sekarang masih ngikuti saya kan. Gitu. Cuma sosok itu enggak menetap di rumah saya, enggak. Jadi dia maunya di rumah yang dulu orang tua pernah tinggal di sana, dan ketika pindah rumah orang tua enggak ikut. Enggak ikut. Jadi tetap di rumah yang dulu. Iya, jadi dia menetap di rumah itu. Tapi kan untuk sekarang nih kan udah tahun hampir 97-an ya. Untuk sekarang gimana? Sosoknya masih suka ngikutin atau enggak? Kalau untuk saat ini karena perjalanan panjang lagi kan. Nah, saya sampai bisa komunikasi sama makhluk itu. Kalau untuk saat ini dia hanya bisa dipanggil aja, baru datang. Berarti waktu itu dari udah pindah rumah, terus sekarang gimana tuh? Masih penakut itu? Masih, karena penakutnya itu bukan dia aja yang sosok yang bisa dilihat, bukan itu aja. Nah jadi kalau saya itu dulu sering sering sakit ya. Jadi mudah sakit, gampang sakit istilahnya. Terus waktu kecil itu kan? Waktu kecil dari usia 1 tahun sampai SMA kan udah sakit. Yang sering itu dari 1 tahun sampai 7 tahun. Itu ya panas biasa. Panas ya? kalau kata dokternya tipes kan, jadi penyakit tipes. Nah kemungkinan kalau saya telusuri atau mengetahui untuk saat ini, jadi antara diri saya pribadi dengan alam dimensi itu mungkin saya sudah bisa menembus dimensi alam gaib. Nah mungkin kalau dikatakan seperti radiasi, jadi ada radiasi kan, ada radiasi energi dari alam gaib yang mungkin badan saya belum siap untuk menerima energi itu, makanya imbasnya ya tadi sakit. Jadi waktu itu mungkin pertahanan tubuh juga belum bisa menerima belum bisa kan radiasi dari alam gaib belum bisa, dan jadi dampaknya sakit. Betul. Nah saya juga gini Kang, dari dulu jadi pemikirannya gini, jadi seperti orang kosong aja kan, kadang-kadang gitu. Jadi semisal saya tuh ini semisal lagi gini lah, kadang-kadang kayak sukma itu kayak dibawa ke alam mana lah, kayak maksudnya pikiran kosong terus gimana?
Jadi saya itu merasa hampa. Diri saya itu merasa hampa kan. Hampa. Cuma pikiran udah ke bawah sama raga udah di. Bukan raga. Raga berarti jiwa lah ya. Nah, kalau raga ada kan. Raga ada. Sukma lah, kalau sukma itu bisa dikatakan yasirnya gitu kan. Bukan roh gitu kan. Nah, jadi saya itu merasa bahwa saya itu kosong. Kenapa saya merasa seperti itu? Karena saya itu merasa saya itu siapa. Saya pernah bertanya-tanya saya ini siapa, dan saya kadang-kadang melihat orang tua pun dia siapa. Nah gitu kan, jadi keseringan ada lambunan seperti itu, dan saya merasakan bahwa saya itu kok saya ada di sini tapi berasa ada di hutan, atau misalkan saya berasa ada di tebing atau di atas pohon. Nah seperti itu kan, jadi ada ketakutan seperti itu. Berarti kalau agama tetap sukma itu ya. Sukma itu jadi yang kita itu ada di tebing, ada di hutan. Nah, apalagi kalau misalkan saya sakit, wah itu lebih kacau kan. Lebih kacaunya yang pertama, saya itu ditakut-takuti oleh makhluk yang tak kasat mata. Nah, kalau waktu saya sakit itu terlihatnya wujudnya terlihat jelas. Mau perwujudannya seperti sosok kuntilanak atau pocong seperti itu. Nah, yang saya takutkan ya, kalau saya demam itu berasa bukan lagi ada di rumah lagi kan, tapi saya merasanya itu benar-benar seperti lagi di tebing yang seperti ketemu jatuh lah. Nah seperti itu. Berarti kalau sakit juga raga tetap di situ. Nah, cuma sukma sudah nggak tahu gimana. Yang saya takutnya itu kan, dulu itu saya pernah berpikir apa orang lain seperti ngalamin seperti saya kan gitu ketakutannya. Nah yang saya sering jadi penakut itu ya karena tadi kan, misalkan saya lagi mau ke WC atau kemana ada aja tuh sosok yang saya lihat, cuma nggak durasinya gak lama saya bisa lihat. Kalau lagi normal nggak seperti itu, jadi ada durasinya paling lama sekitar 10 detik kan, jadi hanya sepintas. Berarti cuma durasinya cuma detik. Ya beda lagi kalau misalkan saya lagi sakit atau waktu saya baru bangun tidur. Nah gitu, kalau itu lebih lama durasinya untuk melihat shock itu. Nah kalau misalkan saya ketindihan lah, ada bahasa ketindihan atau erep-erep. Nah kalau misalkan saya udah kena ke erep-erep, itu sosoknya sudah terlihat kan, itu mau ada di samping atau di depan saya pasti ada terlihat sosoknya. Ketindihan lah. Ketindihan. Ketindihan. Nah itu paling takutnya. Sering saya nulis. Nah kalau saya dulu itu gak pernah mau tidur sendiri kan. Karena apa? Kalau saya tidur sendiri pasti saya diganggu terus sama si genderuwo itu. Tapi bukan itu aja yang mengganggu. Kadang-kadang saya pas bangun, pas waktu udah SMP kayaknya, pas saya bangun yang kayak ketindihan itu kan, pas saya bangun, pas saya membalikkan kepala ke sini, itu sosoknya menyeramkan kan? Sosoknya udah beda-beda lagi. Itu ada sosok pocong yang saya lihat. Kebetulan ini berhadapan dengan saya. Wajahnya hancur, kalau wajahnya hancur kan, berdarah dan kayak ada belatunya, terus baunya, saya menciumnya baunya gak. Nah dari situ kan karena saya ketakutan, jadi kayak tegang gitu kan. Saya pas melihatnya itu kayak tegang gitu, jadi gak bisa gerak, gak bisa apa. Nah itu. Iya itu yang kena rep-rep yang tadi kan. Nah itu kan waktu pertama nih, ibaratnya mah pertama mulai kapan tuh Kang ibaratnya, oh ini ibaratnya udah nggak takut lagi ke sosok-sosok yang kayak begitu? Sebenarnya kalau untuk saat ini nggak terlalu takut, nggak. Nah makanya kalau di ibarat mau balas dendam kan saat ini itu, kalau ketakutan udah tidak terlalu. Nah cuman kalau saya rawasan terkejut. Nah itu jadi saya itu mudah terkejut. Kalau misalkan ada yang ngagetan itu mudah terkejut, karena memang dari dulunya saya suka dikagetkan oleh makhluk itu. Jadi sekarang itu intinya dari cerita Kang yang tadi waktu kecil kenapa bisa ke dalam ke dunia ini, yang pertamanya sering diikutin sosok-sosok itu, sering dikagetin sosok-sosok itu kan.
Terus sekarang ibaratnya balas dendam nih. Nah, gitu benar. Balas dendam nih. Karena untuk kita karena dia yang selalu ngebully kita, ngegiting kita, jadi kita bisa bully balik gitu ya. Bisa dikatakan gitu kan. Dan ada cerita yang paling saya takutkannya gitu nih. Gini kan. Dulu saya usia sekitar 15 tahun. Saya sakit demam, panas atau tipes lah kan. Saya pas bangun karena panas mungkin saya bisa melihat sosoknya itu lebih jelas lagi kan. Jadi waktu saya bangun itu di sekeliling rumah atau di sekeliling kamar itu makhluknya, sosoknya saya bisa melihat. Jadi bukan ada satu sosok, melainkan banyak sosoknya kan. Dan sosok itu yang saya lihat beragam. Ada sosok ini, ada sosok itu, pokoknya menyeramkan. Jadi seperti saya sedang tidur kayak gini, ini makhluknya seperti yang ada yang menyekik atau apa. Berarti waktu itu waktu berbaring sakit dikelilingi sama sosok-sosok. Nah betul, yang saya paling takutkan itu kan. Berarti sosok-sosoknya berarti macam-macam ya? Macam-macam. Pocong, ada kunti juga, betul. Ada genderuwo juga. Betul. Dan saya seringnya gini Kang, sering diganggunya itu oleh sosok pocong yang keseringan. Tapi pernah nggak itu ada lihat sosok yang misalkan setengah hewan, setengah manusia atau siluman gitu? Oh enggak, belum pernah kalau yang makhluk yang aneh seperti itu. Yang paling sering saya itu melihatnya perwujudan kayak kunti, kayak pocong, terus ada juga yang kayak genderuwo gitu. Nah, terus juga ada yang badannya kurus, tangannya panjang, kepalanya botak. Terus yang seperti tuyul pernah juga. Ya itu yang tuyul itu yang jalan waktu kalau misalkan saya pulang ngaji itu kan. Jadi ada apa namanya dulu itu kan jadi WC itu tidak punya WC pribadi. WC umum lah ya. WC umum jadi MCK lah ya, MCK. Nah, saya setiap pulang dari sana selalu ada yang mandi kan di WC itu. Jadi saya kira orang. Maksudnya yang mandi itu ya itu sosok. Jadi karena kan yang tadi ada kolam. Nah, di situ ada tempat kalau mau mandi di sana. Berarti di atas kolam itu tuh. Di MCK-nya itu. Cuma gak ada penerangan, gak ada lampu. Jadi dulu itu memang kapasitas lampu masih minim lah ya. Masih minim. Nah, cuma terlihatnya itu karena ada cahaya dari bulan kan. Saya kira itu ada orang, makanya saya agak tenang kan kalau pulang. Pas saya lihat itu bukan manusia. Ternyata sosok seperti tuyul tuh, cuma warnanya hitam. Cuma bukan kecil kan, badannya besar. Cuma badannya kurus, kecil, hitam dan matanya besar. Dari situ saya ketakutannya luar biasa. Berarti lagi mainin air dia di situ. Iya, lagi mainin air. Entahlah lagi ngapain, yang pasti yang lagi mainin air. Gini kan, kita balik lagi ke yang tadi yang tentang umur 15 tahun akan dikelilingi sosok itu waktu sakit. Terus gimana tuh lanjutannya? Nah, kelanjutannya hanya satu malam saat itu ya, karena saya takut histeris kayak gitu kan. Cuma tidak bisa apa-apa, ya hanya bisa pasrah aja lah gitu kan. Udah, mereka gak ada. Cuma yang saya takutkannya kalau lagi sakit itu seperti saya berada di alam lain kan. Jadi bukan ada di rumah, bukan. Kita itu kalau misalkan sakit seperti sedang di gunung atau yang keseringan saya seperti di tebing kan, seperti orang yang mau jatuh. Nah, itu yang saya takutkannya kan. Tapi itu sadar kan? Apa mimpi? Bukan mimpi. Karena mungkin karena saya sakit panas, mungkin pemikiran atau secara ingatan itu tidak normal. Makanya saya bisa menembus alam mereka. Gitu. Jadi bukan saya pemikiran lagi normal, enggak. Karena lagi halusinasi atau imajinasi. Enggak. Kalau imajinasi itu mungkin pemikiran saya. Karena saya benar-benar berada di sana gitu. Jadi bukan halusinasi, bukan. Nah, sampai saya dulu lagi waktu sekolah SMA. Saya pernah sakit lagi. Sakitnya itu sekitar 3 minggu lah.
ya kan sama kan waktu SMA dulu kan ya. Sakit saya kan sakit parah tuh. Sakit parah waktu itu tipes ya di komplikasi juga waktu itu. Nah, waktu itu kan keanehannya gini kan. Waktu kelas 3 SMA lah ya itu ya. Kelas 2 kalau nggak salah. Kelas 3 kelas 2 atau kelas 2 ya? Iya kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA lah tahun 2007 lah ya. Saat itu kan bulan puasa. Keanehannya sebelum saya sakit itu kecelakaan dulu kan. Yang parah itu. Ya, kecelakaan motor itu motor ya? Sampai motor itu ringsek. Saya jadi kayak apa namanya? Kayak di adu bangkong gitu kan. Ya, adu depan sama depan ya. Adu banteng lah. Adu banteng lah ya. Nah sampai saya terbang lewati yang nabrak saya, muka kena aspal. Terbang hampir ke 5 berapa meter sih? 6 meter kayaknya. Jadi kayak gini kan. Jadi motor posisinya ini yang nabrak, ini saya. Jadi motor saya kayak gini Bang. Terbang lewatin yang ditabrak itu kan. Betul. Nah, dan itu waktu itu saya berdua sama saudara. Iya. Pertama muka ke aspal kan. Dan diikuti sama saudara numpuk di badan saya. Logikanya harusnya itu wajah saya yang apa? Hancur kena aspal. Keanehannya aspalnya yang dan kerikil yang nempel di wajah. Nempel doang. Akan kan jadi saksinya kedua waktu itu. Ya waktu itu saya juga udah waktu lihat Akang itu waktu dulu pas waktu kecelakaan itu ya seperti ada proteksi gitu. Masalahnya itu kalau orang biasa itu si muka ke aspal terus terlempar 6 meter itu ya benar secara logika. Nah ini kita potong dulu. Jadi ada keanehannya gini kan. Jadi dari dulu waktu SD sampai sekolah, sampai keluar sekolah itu bawaannya pengen ribut kan. Dan anehnya tidak ada masalah atau tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba ada orang yang mau nyerang saya. Nah keanehannya itu. Cuman waktu ketika ada kejadian misalkan ada orang yang menyerang, itu selalu saya kerasukan kan. Kerasukan yang sosok genderuwo itu. Jadi entah kenapa lah saya juga bingung Kang. Mungkin Akang juga kan dari SMA kan kita satu sekolah. Nah kan juga tahu kan keanehan-keanehannya gitu. Jadi tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba ada orang yang ngajak ribut kan. Jadi yang saya lihat waktu SMA dulu itu gini, apa ya? Yang pertama emosional, sering jadi gampang naik amarah, gampang emosi, sedikit pengennya berkelahi. Betul. Nah yang kedua, orang-orang sekitar itu yang nggak kenal pada benci gitu. Nah keanehannya itu kan tiba-tiba padahal kita nggak berbuat apa-apa gitu, buat onar atau apa gitu kan, keanehannya itu. Dan kalau misalkan sudah saya marah, nah itu yang sudah saya tidak ingatnya itu kan. Jadi seperti ada yang ngerasuki. Nah mungkin kita lanjut lagi cerita yang tadi ketika saya kecelakaan. Nah jarak 1 minggu dari kecelakaan itu saya langsung sakit. Ya sakit itu parah. Ya. Nah itu pokoknya dari sana mulai saya. Tapi waktu itu sakit bukan dari kecelakaan kan? Bukan. Itu sakit dari penyakit kan waktu itu. Cuma ada sosok yang datang kan. Pada saat saya sakit itu ada sosok yang datang. Nah dari awal mula saya bisa mengontrol atau mengendalikan atau bisa komunikasi dengan makhluk yang tak kasat mata pada saat waktu sakit itu. Mungkin kalau kita ceritakan langsung sekarang bakal kepanjangan Kang. Kita akan lanjutkan cerita waktu saya sakit dan ada sosok yang mendampingi atau dikatakanlah guru spiritual saya, guru gaib. Iya, tahun 2007 ya. Ya 2007. Nah waktu saya sakit itu ada sosok yang bukan dari mimpi Kang, melainkan dia sosoknya itu datang secara wujud. Bahkan 1 hari 3 kali datangnya, seperti kita minum obat. Nah dari sana mulai saya dilatih atau mempelajari ilmu kebatinan atau ilmu supranatural gitu kan. Jadi tahun 2007 itu ada sosok, terus
juga mempelajari gitu. Ilmu. Mungkin kalau kita ceritakan sekarang terlalu kepanjangan kan. Kita akan ceritakan lagi. Kita stop aja dulu. Ya. Mungkin kita lanjut aja nanti di lain waktu kita akan melanjutkan cerita yang barusan di part 2-nya, dan kalau saya ceritakan sekarang kepanjangan, kita akhiri aja mungkin untuk cerita hari malam ini kita lanjutkan nanti Kang. Oke, kita akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.